Alhamdulillah baik Bu Elsa. Kabar Bu Elsa bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah Ibu Suci, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberi beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Begini Bu, jadi pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah nanti coachingnya Ibu sudah sesuai dengan alur TIPA atau belum? Kemudian bagaimana juga Ibu Suci nantinya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya dengan baik. Nah jangan lupa juga ya Bu, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Dan kompetensi yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu Suci kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Suci dalam proses coaching nantinya? Yang saya inginkan dari coaching saya ini yaitu ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada pada coaching saya. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Jadi silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu yaitu Ibu Dia. Silakan. Iya, terima kasih Bu Elsa atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Suci. Bagaimana kabarnya Bu Dia? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Suci bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dia. Dengar-dengar Bu Dia ada yang mau disampaikan kepada saya. Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Suci. Oke, mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Dia kepada saya? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi di dalam kelas, dalam proses pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Pada dasarnya kita kan sudah mengetahui ya Bu secara umum bersama juga tentang perkembangan zaman sekarang. Semakin canggih juga teknologi HP, di laptop, di televisi juga banyak menggunakan sumber media belajar. Semakin kesini seharusnya guru mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak Bu. Rekan guru di sekolah saya itu kayak sepertinya enggan untuk mengikuti perubahan zaman itu. Bagaimana ya Bu? Jadi kurang bervariatif seperti itu. Oh ya. Oke, kalau saya garis bawahi dari permasalahan Bu Dia ini ya adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masih yang model lama saja. Terus kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Dia dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Bu Dia ini mengharapkan adanya perubahan ya Bu ya. Terus kira-kira perubahan apa sih yang Bu Dia inginkan atau Bu Dia dapatkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Saya ingin adanya perubahan Bu, misalnya dalam penyampaian metodenya, model pembelajarannya, media pembelajarannya,
kreatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif aja begitu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, untuk pembelajarannya kan menggunakan bervariasi metode, kemudian model dan juga media pembelajarannya itu kan bisa dikatakan bahwa kondisi yang ideal ya Bu ya. Kemudian berada di level berapa itu kira-kira di sekolahan Budia sekarang ini? Sepertinya masih ada di level 5 Ibu. Karena di sekolah lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, di level 5 ya Bu Dia ya. Untuk dalam kondisi ini kan masih berada di level 5. Kemudian kira-kira di level berapa sih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya suatu perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolahnya Bu Dia? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu menurut saya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat gurunya kebanyakan untuk senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih memungkinkan untuk dilakukan. Oke, dari level 5 ke level 7 ini kira-kira usaha apa yang akan Bu Dia lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kemudian kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Dia lakukan atau Bu Dia terapkan? Nah, bisakah teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan monitoring saya, coba nanti saya konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi menggunakan media yang bervariatif. Berarti Bu Dia ini ingin merencanakan tentang mentoring, nah, pendampingannya atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga-tiganya ini kira-kira Bu Dia ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana Bu dari ketiga itu tadi? Sepertinya ya monitoring ya Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya, dan harus mendatangkan narasumber yang kompeten dari untuk kegiatan itu. Untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang monitoring. Oke, mentoring ya Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Dia ini memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja ya Bu ya? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang ahli dalam bidang atau menggunakan pembelajaran itu yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan guru dengan guru yang lain. Oke, berarti Bu Dia ingin melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya Bu ya. Nah, dari kolaborasi ini rekan-rekan kerjanya itu kira-kira kapan nih Bu terrealisasikan dengan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan
kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan monitoring tersebut. Oke Bu Dia, bagus sekali. Nah Bu Dia, kira-kira dari percakapan kita hari ini itu apa yang Bu Dia dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, dengan bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru dari sekolah lain yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Dia ya. Sudah ada gambaran dari bagaimana tadi menciptakan adanya suatu perubahan dalam pembelajaran di sekolahnya Bu Dia yang pembelajarannya itu lebih bervariatif. Nah, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Dia ya. Setelah melakukan kegiatan mentoring ini untuk mendengarkan cerita-cerita dari mungkin percakapan kita ini hari ini cukup sampai di sini. Ya, semoga rencana-rencana Bu Dia ini untuk mentoring dengan berkolaborasi dengan teman-temannya itu bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Suci, terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Dia. Mungkin lain kali kalau ada ingin yang diceritakan langsung hubungi saya. Terima kasih. Nah, semoga obrolan kita hari ini di lain waktu ada kesempatan ya Bu Dia, kita bisa ngobrol lagi. Sekarang cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Suci. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Elsa. Bu Suci tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dia ya? Iya. Nah, Bu Suci sebelum penutupan ya Bu, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi dengan Ibu Dia? Nah, pada saat saya melakukan coaching tadi dengan Bu Dia, saya sudah melakukan coaching itu dengan menggunakan alur cerita. Nah, saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci saya untuk dapat menemukan solusi dari suatu permasalahan yang ada pada kunci saya. Itu Bu Elsa. Iya, Ibu Suci, saya juga sependapat dengan Ibu Suci karena saya sebagai observer tadi mengamati coachingnya Bu Suci dengan Ibu Dia, ternyata sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bu Suci juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Dia sehingga Bu Dia juga bisa secara terbuka bercerita dan bisa mencari solusi dari permasalahan sendiri. Iya. Kemudian Bu Suci juga sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, prinsip kreatif, dan juga memaksimalkan koneksi. Nah, pertanyaan berikutnya sebelum kita tutup ya Bu, Iya. kompetensi apa lagi yang ingin Bu Suci kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi dengan Ibu Dia? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya kepada waktu melakukan coaching dengan Bu Dia tadi, yaitu dengan cara lebih memahaminya lagi proses kita sehingga kita nanti itu dapat melakukan coaching dengan coaching kita itu menjadi lebih baik lagi.